Shalom, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Mengucap syukur bahwa pada hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, di mana kita bisa melihat kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema pada hari ini saya akan memberikan judul adalah Badai Pasti Berlalu. Saudara percaya bahwa badai pasti berlalu? Bahkan ada lagu-lagu yang juga mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Nah, ketika mereka menyanyikan lagu-lagu ini, mereka punya pengharapan bahwa badai dalam kehidupan mereka juga akan berlalu. Setiap kita memiliki badai-badai kehidupan. Setiap kita memiliki persoalan-persoalan yang memang kita harus hadapi. Dan orang mungkin bertanya, kapan badai ini berakhir? Kapan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita berakhir? Kapankah keadaan kita ini menjadi semuanya baik tanpa ada kerikil-kerikil, tanpa ada sebuah hal yang batu-batu yang harus kita injak, yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia, lalu ada sebuah perintah di mana kuasailah dan taklukkanlah bumi. Lalu ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan Allah berfirman, peliharalah dan usahakanlah taman ini supaya dalam keadaan yang baik. Itu berarti ada sebuah kendala di mana kita akan hadapi dan kita harus memeliharanya. Dan begitu pula dalam kehidupan kita. Kita juga pasti ada sebuah keadaan-keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, yang seizin Tuhan dan dalam kendali Tuhan, di mana kita harus mengatasinya dan mengolahnya. Sebenarnya dalam kehidupan ini kalau kita ada memiliki sebuah kerinduan bahwa semuanya lancar terus, tidak ada sebuah persoalan. Kadang-kadang kalau saudara melihat dan membandingkan antara kehidupan yang suka berolahraga dan yang tidak, ataupun yang melatih fisik mereka dengan orang yang tidak pernah melatih fisik mereka, tentu saja ada perbedaan. Kadang orang yang tidak pernah bergerak dan berolahraga pun juga mereka merasa badannya nggak enak, saudara ya. Dan kadang-kadang perlu sedikit melatih otot-otot dalam tubuh kita supaya kita dalam keadaan yang sehat. Saya yakin persoalan-persoalan yang ada ataupun hal-hal yang kita hadapi itu justru melatih kehidupan kita. Melatih kehidupan kita semakin kuat, otot-otot rohani kita juga semakin kuat, dan kita bisa menempatkan bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun ada sebagian yang mengatakan, aku ingin semua ini segera berlalu. Aku nggak mau terus-menerus begini, aku mau enak terus dalam hidupku. Mari kita pelajari dalam kehidupan orang-orang percaya pun juga mereka mengalami kendala-kendala. Mereka juga mengalami persoalan-persoalan yang mereka harus selesaikan semuanya. Bahkan di saat yang berat sekalipun mereka pernah hadapi, walaupun orang itu adalah orang yang disebut orang yang percaya dan beriman, adalah dengan tujuan supaya mereka boleh mengerti bahwa hanya Tuhan sajalah penguasa atas segala sesuatu. Hanya Tuhan sajalah yang berkuasa dalam segalanya, dan hanya Tuhan sajalah yang layak dipermuliakan, dan kita perlu bergantung kepada Dia. Amin. Haleluya. Ayat bacaan saya ambil dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52, di mana dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Sudah perhatikan, ketika kita berjalan mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi murid Tuhan, Tuhan tentu saja memberikan perintah-perintah dan aturan-aturan dalam kehidupan kita, dan kita sudah berusaha, Tuhan, aku mau mengikuti perintah-Mu, aku mau mengikuti perkataan-Mu, aku mau mengikuti firman-Mu, aku mau menjalani semua firman-Mu. Tetapi dalam menjalani kebenaran firman Tuhan pun bukan berarti semuanya mulus. Suatu saat ada persoalan yang muncul, suatu saat ada sebuah tantangan yang muncul. Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman.
Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa kehidupan kamu, ketika kamu berjalan dengan aku, semuanya akan mulus. Dan kamu akan duduk manis, kamu akan menikmati semuanya yang baik, kamu akan enak-enak saja, kamu akan enjoy saja. Tidak ada kesulitan yang kamu hadapi. Tidak. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa aku menyertai kamu. Nah, saudara, kalau saudara membaca dalam kitab ini sudah jelas sekali, mereka sudah mengikuti perintah Tuhan. Tetapi di tengah mereka mengarungi kehidupan, mengarungi di air dengan perahu mereka, di tengah danau, mereka menghadapi badai, mereka menghadapi angin syakal. Dan mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi persoalan tersebut. Kita selama mengiring Tuhan, mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita menghadapinya, kita sudah sampai titik mungkin maksimal. Tapi sudah pahami bahwa ada kalanya sebuah keadaan diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada kita. Sampai kita mengeluarkan kemaksimalan kita. Karena seringkali orang tidak pernah mengerti bahwa dia masih mempunyai kemampuan maksimal lebih lagi selama hal itu belum pernah dicoba. Dan kadang-kadang sebuah keadaan diizinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita mengeluarkan titik maksimal. Yang dimana kita sebenarnya tidak pernah tahu bahwa kita ahli dalam hal tersebut. Sebelumnya kita cuma mau main safety, mau main aman dengan apa yang biasa kita kerjakan. Lalu keadaan begitu menuntut kita, keadaan begitu memaksa kita, akhirnya kita keluar daripada jalur yang biasanya, dan ternyata ketika kita mengerjakannya, itu merupakan jalan keluar bagi kita. Berapa banyak orang yang mengalami seperti itu? Bahkan ada beberapa orang yang bilang, saya sarjana dalam bidang ini, tapi ternyata saya berhasil di bidang yang lainnya. Saya sudah berusaha pengalaman bertahun-tahun dalam bidang ini, tapi pekerjaan ini sekarang tidak menghasilkan. Akhirnya Tuhan memaksa saya dengan sebuah titik kerendahan hati, saya mengerjakan pekerjaan yang lainnya, yang saya tidak suka. Tapi ternyata pekerjaan itulah yang menghasilkan buat saya. Banyak orang yang bersaksi demikian. Dan mungkin kalau saudara sedang menghadapi persoalan pada saat ini, mengalami sebuah titik yang maksimal menurut saudara, mungkin saudara perlu mengusahakannya sampai maksimal, sebatas apa yang sudah bisa. Dan Tuhan bisa berikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa keluar dari persoalan itu. Mungkin ada saudara yang lain berkata, saya sudah mengusahakan semaksimal mungkin, saya sudah berusaha dan sudah habis-habisan, dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau sudah melakukannya dan mengerjakannya pada titik itu, saudara perhatikan bahwa Tuhan yang jauh, yang menurut saudara, Tuhan itu di surga, saya di bumi, bagaimana mungkin Tuhan mengerti persoalan saya? Dalam pikiran murid-murid juga begitu, ketika dia menghadapi angin sakal dan perahunya hampir tenggelam, dia mungkin berpikir, waduh, Tuhan ada di bukit, kita di danau. Bagaimana mungkin Tuhan di sana bisa mengerti kita? Ternyata ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan melihat betapa payahnya kondisi murid-muridnya pada saat itu. Tuhan sedang melihat betapa sulitnya kita menjalani kehidupan kita. Tuhan yang di tengah kegelapan, pada tengah malam, dikatakan jam 3 pagi, jam 3 malam, saudara, itu Tuhan melihat dan bisa melihat keberadaan kita. Menurut saudara, keadaan ini gelap, keadaan ini sudah kalang kabut, sudah sulit. Antara Tuhan dengan saya itu jauh. Apakah mungkin Tuhan melihat keadaan saya? Apakah pada saat itu Tuhan masih mengerti kondisi saya? Ternyata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Tuhan memandang saudara. Perhatikanlah bahwa saat ini pun Tuhan sedang melihat kondisi saudara. Ketika saudara tertatih-tatih, saudara berjerih payah mengatasi kehidupan ini, Tuhan saudara melihat Anda. Tuhan memandang Anda. Dan Tuhan tidak cuma melihat. Dikatakan Tuhan turun, lalu Tuhan berjalan di atas air. Tuhan berjalan di atas air. Kenapa sih Tuhan perlu show off seperti itu? Mungkin tidak ada yang kita pertanyakan seperti itu ya. Pokoknya Tuhan berjalan. Ya. Tapi bagi saya pribadi, saya ingin mendapatkan pengertian kenapa Tuhan berjalan di atas air yang gelombangnya begitu kuat. Hanyalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia itu adalah Tuhan di atas segala persoalan. Dia mengatasi badai kehidupan. Dia mengatasi kesulitan-kesulitan yang begitu sulit yang kita rasa. Dia berada di atasnya. Dia mengatasinya. Wow. Tuhan ingin menunjukkan
bahwa Dia berkuasa atas badai kehidupan. Tetapi respon murid-murid, respon saudara dan saya mungkin berbeda. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya yang luar biasa, tapi respon murid-murid terbalik. Dia begitu ketakutan, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Karena dalam pikiran manusia, pikiran murid-murid atau pikiran saudara dan saya mungkin sudah terlalu sering mendengar bahwa ada kuasa kegelapan yang hebat, sudah ditakut-takuti, ada kuasa kegelapan yang bekerja luar biasa, ada hantu, ada segala sesuatu yang berjalan di udara dan lain yang menakut-nakuti saudara. Jadi pikiran saudara, ketika ada terjadi seperti itu adalah kuasa kegelapan. Padahal Tuhan tidak menunjukkan, selama ini pandanganmu tentang hal tersebut, hanya pikiranmu adalah kuasa kegelapan. Sekarang aku tunjukkan kepada kamu bahwa aku itu di atas mereka. Aku di atas masalah, di atas segala sesuatu. Dan aku juga bekerja dengan cara yang supernatural. Selama ini kamu belum pernah melihatnya. Aku akan menunjukkan diriku kepadamu. Dan mereka ketakutan. Saudara, ketika Tuhan melawat saudara, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara, biarlah hati kita siap. Bukan kita ketakutan melihat hadirnya kuasa Tuhan. Ada orang yang ketika melihat Yesus menyatakan tanda-tanda yang ajaib, mereka berkata, dengan kuasa Beelzebul dia mengusir Beelzebul. Ini sebuah pernyataan yang tidak mengenakan. Janganlah ketika Tuhan hadir dengan mujizatnya lalu saudara berpikiran negatif. Walah, itu dibikin-bikin, itu tidak betul, itu curang dan sebagainya. Tidak, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan memang dia sanggup melakukan suatu perkara yang selama ini yang saudara ditanam dalam pikiran saudara oleh dunia, oleh buku-buku, oleh komik-komik, oleh sinetron-sinetron, atau oleh tanaman dari pikiran-pikiran perdukunan dan lain-lain, bahwa hanya itu kuasa kegelapan yang bisa mengerjakannya. Tapi kali ini sudah melihat bahwa Tuhan bisa mengerjakannya. Sudah melihat sulap, melihat sihir dan sebagainya, sudah terpesona. Tapi Tuhan bisa menyatakan kepada saudara, dan Tuhan saudara juga Tuhan yang lebih hebat daripada mereka. Saudara menanggapi dengan ketakutan mungkin. Murid-murid dengan ketakutan. Tapi dalam kisah Alkitab yang lain dia mengatakan, Petrus, Tuhan kalau itu memang betul engkau, suruhlah aku berjalan ke sana di atas air. Dan akhirnya Petrus berjalan di atas air. Dan dia mengalami kuasa Tuhan. Walaupun akhirnya tenggelam, tapi Tuhan menyelamatkannya karena dia minta tolong. Tuhan selamatkan aku. Dan memegang tangannya dan mengangkatnya. Dan mengatakan, hei kamu orang yang kurang percaya. Nah, saudara, Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berjalan di atas badai. Lalu ketika Tuhan berjalan masuk ke dalam perahu, apa yang terjadi? Tiba-tiba angin itu redah. Gelombang yang begitu kuat, redah, diam. Dan dia masuk di dalam perahu tersebut. Semuanya jadi diam. Rahasia kedamaian, rahasia sukacita, rahasia ketenangan hidup. Sebenarnya bukan didapat dari betapa banyaknya harta yang saudara miliki. Walaupun itu sempat memberikan rasa aman. Bukan berapa banyak asuransi yang saudara miliki, mungkin itu memberikan juga rasa aman. Berapa banyak aset yang saudara miliki, mungkin juga memberikan rasa aman. Tetapi saudara, ketika badai kehidupan melebihi daripada apa yang saudara miliki, itu menjadikan saudara tidak aman. Dan menjadikan saudara gelisah, menjadikan saudara takut. Apalagi kalau orang-orang tanpa Tuhan, mereka menghadapi kematian, ketakutan akan menimpa mereka. Tapi beda ketika Yesus diundang masuk dalam perahu kehidupan kita. Yesus memberikan kedamaian kepada kita. Segala sesuatu yang bergejolak, segala sesuatu yang riak begitu besar, semua didamaikan oleh Tuhan. Semua ditenangkan oleh Tuhan. Saudaraku, ada Yesus memberikan damai dalam kehidupan kita. Ada Yesus memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Ada persoalan yang besar mungkin di sekitar kita. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Dan kamu gunakanlah kuasa itu, aku memberikan kepada kamu kuasa itu. Paulus mengatakan, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan segala keadaan-keadaan, yaitu melawan penguasa-penguasa di udara. Kita harus menggunakannya. Dan Tuhan juga berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Nah saudara, badai pasti berlalu dalam kehidupan kita.
Ketika saudara dan saya menghadapi sebuah persoalan, dan persoalan itu begitu beratnya dalam kehidupan kita, mari kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Mari kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan Tuhan melihat kondisi kita. Dan mari kita belajar mengerti bahwa Tuhan kita itu Maha Hadir. Dia ada di mana-mana, bahkan saat ini pun ketika saudara mendengarkannya, dan ketika kita berbicara, dia ada bersama dengan kita. Dan harus kita mengerti bahwa Tuhan kita ini bukan cuma Tuhan yang melihat, tetapi Tuhan yang peduli. Tuhan yang menyertai kita sampai pada akhirnya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan datang bersegera, dia akan menolong kita, karena kita sedang berjalan sesuai dengan mandatnya dia. Kita berjalan sesuai dengan firman-Nya, kita berusaha mengikuti firman-Nya. Dia akan menyertai kita, dia akan menolong kita, dia akan menyelamatkan kita. Dan sesuai dengan perkataan firman Tuhan tadi, di dalam ayat yang ke-10, bukan 49, dikatakan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lihatlah, kehadiranku hendaklah membuat kamu tenang, jangan takut." Ini yang seringkali Tuhan katakan, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Karena aku ada bersama dengan kamu. Aku menyertai kamu. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka. Dan angin pun redahlah. Saudara perhatikan. Pada kehidupan apa yang besar dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara sudah menggunakan kekuatan saudara. Mari kita mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih situasi ini. Kita izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Karena kalau ada Tuhan, sebesar apapun persoalan itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan perkara itu ringan, bahkan mereka akan tunduk dalam perintah Tuhan. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Biar itu tidak kita miliki. Biar itu kita tetap menjadi percaya kepada Tuhan. Kita tetap meyakini Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah putus asa. Tetaplah percaya kepada Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, penyertaannya, dia tetap sama kepada kita. Dia tak akan meninggalkan kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Bapa Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dan dia akan mengangkat kita dari persoalan yang terpuruk sekalipun ketika kita percaya kepada dia. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Janjinya Dia akan menyertai kita, dan Dia tidak pernah terlambat. Pengalaman banyak orang yang bersaksi
pengalaman anak-anak Tuhan, pengalaman hamba-hamba Tuhan, pengalaman toko-toko iman. Di saat yang tampaknya kritis, sepertinya tidak ada harapan, ternyata Tuhan menolong mereka, mengangkat mereka, menegakkan kepala mereka. Tuhan campur tangan, karena Tuhan itu setia. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Tuhan memberikan kita kemenangan dan sukacita. Amin. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau baik bagiku. Haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur untuk anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa mau berdoa buat setiap kami. Kalau ada umat-Mu yang saat ini menghadapi persoalan yang sulit dan mereka sudah hampir putus asa, Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah diri-Mu, nyatakanlah pribadi-Mu. Lawatlah mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit, pulihkanlah mereka dari tempat tidur mereka, bangkitkan pengharapan mereka, berikan jalan keluar untuk pertolongan mereka, tegakkanlah kepala mereka, pulihkanlah mereka Tuhan, bangkitkanlah pengharapan mereka. Tuhan, masuklah dalam kehidupan mereka, ambil alih persoalan ini Tuhan, karena mereka tidak sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba melepaskan kuasa kesembuhan, hamba melepaskan kuasa kesehatan, hamba melepaskan kuasa berkat terus mereka. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat semuanya. Biar firman ini boleh memberkati umat-Mu. Haleluya. Amin.